Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lasaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di video yang kemarin kita sudah membuat sebuah langkah-langkah troubleshooting ya, troubleshoot untuk permasalahan yang ada di firmware IJV seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalkan ketika setelah setelah di flashing itu tidak bisa transmit, kemudian apakah bisa dicas atau tidak setelah di upgrade, dicas dengan kabel USB ya, setelah di upgrade ke custom firmware. Terus apakah di chipnya di setting via chip itu bisa atau gimana. Nah itu kemarin sudah kita buat video khususnya gitu ya. Nah tapi kita belum buat, dan termasuk ini ya, kalibrasi square, teman-teman, kemarin kita sudah buatkan di video tersebut gitu. Nah, untuk video sekarang ini saya akan buatkan video khusus untuk kalibrasi power ya. Jadi misalkan kalau kita transmit di low power, middle power, atau high power itu berapa watt gitu ya, kalau keluarannya itu di VHF dan UHF gitu ya. Nah, untuk di HT ini sendiri, waktu kita menggunakan waktu kita bahas Damilut ya, itu untuk keluaran powernya itu belum pas gitu ya, belum pas. Jadi di VHF low-nya berapa, middle-nya berapa, di high-nya berapa, kemudian di UHF juga low, middle, high-nya itu berapa gitu ya. Nah itu menurut saya belum pas gitu. Jadi saya buatkan video khusus. Nah bagi teman-teman yang mau mengkalibrasi TX powernya di firmware IJV, mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi gitu ya. Oke, kita mulai saja langkah-langkahnya. Pertama, teman-teman di sini harus ada power meter ya, tentu saja, karena kita kan untuk pengetesannya ya pasti memakai power meter gitu ya. Di sini saya pakai Surcom SP33. Kemudian di sini ada beberapa, ini kita keluarkan saja ya. Yang kita perlukan hanya ini saja sih. Oke. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah tentu saja power meternya. Kemudian ini adalah konektor hub ya, dari SMA male to N female, teman-teman. Ini N female ya, karena tidak ada jarumnya. Kemudian ini untuk ini ya, untuk Damilut, karena Damilutnya itu dia konektornya N male gitu ya, teman-teman. Jadi kita sambungkan seperti ini. Oke. Sip, sudah tersambung. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Kemudian di sini ada konektor I. Mohon maaf agak berisik ya, teman-teman. Kebetulan di luar juga lagi hujan. Jadi ini konektor I ya, SMA female to SMA female. Kita sambungkan ke sini ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menyambungkan kabel pigtail ya, teman-teman. Karena kabel pigtail ini dia SMA male to SMA male. Jadi kita sambungkan seperti ini. Nah, sudah. Jadi akhirnya seperti ini. Ini kita, jadi nanti Bluetooth, Damilutnya biar stay saja seperti ini gitu ya. Oke. Ini kita bereskan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini ada konektor tambahan. Ada dua, ini SMA female to BNC female ya. Jadi ke sini nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita pasangkan ini SMA male to BNC male juga ya. SMA male to BNC male. Kita pasangkan ke power meternya. Kemudian kita pasangkan ke HT-nya. Nah, ini jadi bisa
bebas nih muter-muter teman-teman. Oke, setelah itu kemudian kita pasangkan ke damilutnya memakai kabel pigtail yang tadi ya. Sip. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, pertama untuk mengakses menu kalibrasi power itu kita tekan tombol F1, kemudian PTT ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, sampai service on kita lepas. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada TXP kalibrasi ya. TXP kalibrasi seperti itu. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Sip. Nah, kalau titiknya ada di bawah itu SWR, kita pindahkan ke atas ya untuk mengukur watt. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan frekuensi VHF dan UHF ya teman-teman. VHF dan UHF. Nah, kita rubah dulu ke low ya teman-teman. Jadi VHF powernya low, ini L itu low 145. Oke, kita transmit terlebih dahulu. Kita lihat berapa keluarannya. 0,38 teman-teman ya. 0,38. Aduh, ini flicker layarnya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, kelihatan 0,38. Ini kita akan rubah jadi saya pengennya kalau VHF itu low-nya itu 1 watt gitu ya, 1 watt pas. Oke, pertama kita masuk ke menu TXP kalibrasi tadi ya. Kemudian kita tekan OK, OK lagi. Nah, ini sudah bisa dirubah. Kita coba naikkan ke angka 30. Oke ya, tekan OK lagi. Coba kita cek sekarang berapa keluarannya. Nah, 0,76 teman-teman ya. Masih kurang, kita naikkan lagi ke angka seginilah, 32-an kali ya. Coba cek. Nah, ini pas ya. 1 watt. Jadi VHF low-nya saya pengen di 1 watt. Ini sudah 1 watt teman-teman. Seperti itu. VHF low 1 watt ya. Oke. Kemudian di middle-nya saya pengen bikin VHF itu di middle itu 2 watt gitu ya. Nah, ini kalau kita pindah power middle di sini pasti di menu TXP kalibrasinya juga sudah middle. Ini di 54%. Kira-kira berapa ya? Kita tes. Transmit, nah 2,4 watt teman-teman, jadi masih lebih 2,4 watt, berarti kita kurangi ya, tadi berarti 2,4 watt, kita coba 50 deh ya, kita tes lagi, berapa? 2,1 watt, masih kurang teman-teman, jadi kita buat 2 watt pas gitu ya. Kita masuk lagi, kita kurangi lagi di 48 coba ya. Nah, ini pas ya, 2 watt. 2 watt pas di VHF powernya middle ya. Jadi ini angka-angka tersebut didapat dari mana ya, maksudnya ya kita perkirakan saja gitu ya teman-teman. Yang penting ketika di angka tersebut kita tes transmit, karena power mengkalibrasi power tidak langsung angka itu pasti segitu gitu ya, sesuai itu juga apa namanya kondisi baterai, misalnya persentase baterai kalau full ya bisa pas di situ gitu ya, kalau berkurang ya di angka segitu tuh ya mungkin nggak sampai 2 watt gitu, bisa kurang seperti itu teman-teman. Jadi tadi hanya memperkirakan, kemudian kita tes, kalau sudah oke ya sudah, berarti selesai seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba di high-nya 100% saja ya. Di sini sudah 100% teman-teman. Sini sudah 100%. Itu kalau di 100% VHF high itu berapa ya? 5,4. Nah, segitu teman-teman maksimalnya ya. Sudah gitu. Kita biarkan. Nah, kemudian VHF tadi sudah ya, low-nya kita dapat 1 watt. Saya pengennya 1 watt kita dapat.
kemudian middle-nya pengen 2 watt kita dapat, dan high-nya tadi 5, sekian 5,4 watt lah gitu ya. Kemudian kita di UHF-nya kita ke low terlebih dahulu teman-teman ya. Ini sudah low. Oke. Kita transmit dulu ya, kita pengen tahu berapa nih. 0,63 watt. Nah, untuk di UHF itu low-nya saya pengen 0,5 gitu, 0,5 pas. Jadi setengah watt saja di low-nya. Berarti kita masuk ke, nah ini menu TXP kalibrasi. Coba di 20 watt dulu ya. 20 watt. UHF low berapa dapatnya? Nah, 0,1 ya teman-teman. 0,1. Coba kita naikkan lagi. Sorry. Coba di 25% ya. Kita dapatnya berapa nih? UHF low. Nah, ini pas ya. 0,50. Ini sudah pas. Jadi saya pengennya di UHF itu di power low itu dapatnya di setengah watt. Ini sudah dapat nih 0,5. Oke, jadi titik 5 itu berarti 0,5 gitu ya teman-teman. Kalau sekian koma sekian itu kan titiknya ada di sini nih. Kalau ini di depannya. Oke, kemudian kita coba di medium ya. Di middle ya, sorry. Middle, transmit. Kita dapatnya 2,1. Saya pengen di middle itu UHF di middle itu dapatnya 1,5 watt. 1,5 watt berarti kita ke menu TXP kalibrasi, kita turunkan berarti ya. Ini kan 2,1. Coba kita langsung ke sinilah ya. 36% kita cek. Nah, ini teman-teman, ini sudah 1,5 watt. Jadi sudah pas ya. Memang agak tricky ya untuk kalibrasi power ini. Hanya saja mungkin kalau teman-teman ada alatnya ya mudah gitu ya teman-teman. Cuman bagi teman-teman yang belum ada alatnya tapi rencana mau beli gitu ya untuk mengkalibrasi power HT-nya khususnya dalam memakai custom firmware IJV ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi referensi juga nih gitu untuk susunan peralatannya seperti itu. Jadi di UHF ini middle-nya saya dapat 1,5. Saya pengennya 1,5. Nah, ini saya dapat 1,5 watt ya, teman-teman. Seperti itu. Pas 1,5 watt, tidak berubah. Kemudian di height-nya kita fullkan, kita pengen lihat nih. Kalau height itu di UHF dapatnya berapa? 6 watt ternyata ya. Tadi 5,4 watt di VHF-nya. Di UHF-nya ternyata height-nya itu 6 watt. Ya sudah, kita biarkan saja teman-teman ya. Dan ininya juga sudah 100%. Kita biarkan saja seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Cuman yang jelas gini, untuk mau power berapapun yang penting antenanya matching ya teman-teman. Jadi kalau antena bawaannya sudah oke, misalkan teman-teman misalkan kerjanya di frekuensi 143, ternyata antena bawaannya sudah oke nih di 143. Jadi di power low, middle atau high pun oke ya gitu teman-teman. Hanya saja mungkin kalau di high itu nanti baterainya jadi HT-nya jadi anget paling gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah mengkalibrasi yang ini ya. Yang Escom FC5 Pro memakai custom firmware IJV. Di VHF-nya tadi low-nya 1 watt, middle-nya 2 watt, dan high-nya tadi 5,4. Di UHF low-nya itu kita dapat 0,5 setengah watt ya. Kemudian middle-nya itu 1,5 watt, 1,5 watt, dan di high-nya itu tadi 6 watt. Ya, oke lah, lumayan lah teman-teman. Seperti itu. Jadi ini sudah oke. Kita kemarin kan kita itu ya sudah install IJV juga di sini gitu. Nah, sekalian saja kita coba untuk kalibrasi. Seperti itu teman-teman.
kita kalibrasi biar dua-duanya siap dipakai gitu ya. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Seperti biasa kita masuknya ke service menu ya. F1 PTT, kemudian nyalakan. Muncul service menu, lepas. Nah, ini sudah ke service menu, kita cek. Nah, ini sudah ada ya, TXP kalibrasi. Oke, kita di VHF dulu ya. Oke, di low-nya kita dapat berapa nih? Di Escom FC6 Pro. 0,3 ya, 0,3. Kita samakan dengan ini. Jadi di low-nya itu VHF 1 watt ya. Tadi itu angkanya berapa ya? Nah, kita coba nih beda HT tapi angkanya kita samakan, apakah akan sama hasilnya? Oh, sorry. Harus masuk dulu ke menu service. Oops. Kita di low terlebih dahulu ya. Low-nya ini 32%. Kita coba ya 32% langsung, apakah akan 1 watt sama atau beda ternyata gitu, beda HT, ternyata beda settingan gitu kan. Karena ya ini beda kapasitas baterai, kalau yang ini 1600 mAh, kalau ini 2200, walaupun kondisi baterai ini sepertinya 100% gitu, 8, sekian volt itu full ya. Oke, 32%, di sini juga 32%, apakah hasilnya akan 1 watt? Kita cek VHF low 1 watt ya teman-teman, berarti bisa dipakai jadi acuan gitu ya. Yang ini settingan kita yang tadi bisa dipakai sebagai acuan, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di VHF middle-nya tadi berapa? VHF middle kita cek 48%, kita langsung 48% saja. Oke, apakah 2 watt? Kita langsung transmit. Sip. Oh, 2 watt ya. 2 watt ya teman-teman. Di 2 watt pas. Nah, ini ada berubah-berubah. Jadi tapi dia stabilnya di 2 watt. Ini sudah oke ya. Tinggal untuk high-nya ini apakah sudah 100%? Ini sudah 100% ya. Oke, 100%-nya kita cek berapa di VHF. 5,4. Sama ya. Antara Escom FC6 Pro dan Escom FC5 Pro kurang lebih sama lah untuk kekuatan powernya di VHF. Kemudian kita berpindah ke 30. Nah, kita berpindah ke UHF. Kita cek dulu low-nya tuh di UHF low itu dapat berapa? 0, nah ini 0,04. Kita betulin dulu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa juga jadi referensi nih di UHF-nya. Di low UHF di sini kan 25% ya. 25% kita cek. Di sini kita samakan terlebih dahulu. 25%, dapatnya berapa nih? UHF power low 0,3 ya teman-teman ya. 0,3. Kalau di sini tadi 0,5. Low itu 0,3. Jadi kita rubah teman-teman. Kita tambah lagi di 30%, berapa VHF-nya? Nah, ini kelebihan nih 0,7. Kita turunin lagi di 28%, kita cek. Nah, 0,54.
Kita turunin lagi jadi 27%. Di 0,48 kita naik. Nah, seginilah ya. Ternyata tidak bisa 0,5 pas. Jadi tadi di 28% itu di low ya. Itu dapatnya 0,54 gitu ya. Nah, 0,54 atau 0,55 lah. Oke, kemudian ya nggak apa-apa lah teman-teman, nggak jadi masalah, yang penting di setengah watt gitu ya. Ini UHF low, kemudian UHF middle-nya, powernya ya bukan frekuensinya, jadi UHF powernya low dan UHF powernya middle, kita pengennya 1,5 watt. Tapi apakah bisa? Coba tadi tuh di 30%an kalau nggak salah ya. Coba di 40% middle dapat berapa nih? 1,6 watt teman-teman. 1,6 watt. Kita turunin lagi. Coba di 38 ya. 1,4 watt. Naik lagi di 39. Nah, ini ya pas 1,5 watt teman-teman. Di 39%. Jadi UHF middle-nya berapa tadi? 39%, dapatnya 1,5. Kalau di sini kan tadi berapa nih? Nah, low-nya 25%. Di sini low-nya itu 28%. Kemudian middle-nya 39%, di sini middle-nya itu 36%. Jadi ternyata berbeda ya di UHF-nya. Di VHF-nya tadi lumayan sama tuh teman-teman. Tapi di UHF-nya ternyata beda untuk settingan kalibrasinya. Oke, artinya ketika teman-teman mengkalibrasi HT ini dan membackup kalibrasi dan konfigurasi HT ini, memakai software K5 Pro, itu kemungkinan akan sedikit ngaco gitu kalau kalibrasi dan konfigurasinya di backupkan ke sini gitu, dipakai di sini di Escom FC5 Pro atau Quansheng V5R Plus. Oke, kita cek di high-nya. High-nya sudah 100% ya, dapatnya berapa? Nah, ternyata di 5,8 5,7 ya teman-teman. 5,8 5,7 ya, masih oke lah. Tadi di sini dapatnya 6%, 6 watt, di sini 5,7. Jadi seperti itu teman-teman di sini. Jadi kita sudah selesai nih untuk mengkalibrasi power low, middle dan high-nya di VHF dan UHF. Dan ternyata settingannya itu tidak sama gitu ya, tidak sama dalam artian ada yang berbeda, ada yang sama juga, tapi banyak yang berbeda antara Escom FC5 Pro dan Escom FC6 Pro atau Quansheng UV-K5 dengan Quansheng UV-5R Plus ini gitu teman-teman. Karena mungkin perbedaan kapasitas baterai bisa juga, atau mungkin perbedaan chipset, saya kurang tahu gitu ya. Cuman yang jelas kita sudah berhasil untuk mengkalibrasi power dari kedua HT ini ya teman-teman, antara low, middle, dan high-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebetulnya caranya cukup sederhana, hanya saja mungkin harus trial and error. Jadi dicari gitu, untuk kalau teman-teman ada rumusnya ya silahkan share gitu ya, kasih tahu kita di kolom komentar, oh rumusnya begini, kalau sekian persen tuh begini, punya tabelnya gitu ya. Ya bolehlah di share ke kita gitu ya. Seperti itu teman-teman, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jadi hanya mengkalibrasi gitu, saya sampai membuatkan video khusus gitu ya, agar teman-teman juga oh kalau IJV itu seperti ini gitu ya. Karena jujur saja saya juga lebih suka pakai IJV ya teman-teman, dan F4 HWN gitu. Tapi untuk kepekaan resip masih oke IJV gitu ya. Bahkan bisa lebih dipekakan lagi gitu. Hanya mungkin yang kita korbankan noise-nya gitu ya. Makin peka ya noise-nya makin tinggi, otomatis seperti itu. Jadi square itu kan fungsinya filter gitu ya. Filter untuk
memfilter noise gitu ya yang masuk ke radio ini gitu ya, selain bandwidth gitu. Nah, tapi kalau misalkan ya pengen peka ya mau nggak mau filternya juga ikut masuk gitu ke sini gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila teman-teman ada pengalaman ketika mengkalibrasi HT ini, power HT ini dengan ketika memakai IJV, ya teman-teman silahkan untuk di-share di kolom komentar teman-teman ya. Kalau ada kritik dan saran juga silahkan sampaikan di kolom komentar agar channel ini juga bisa lebih berkembang. Ya, saya juga melakukan ini pertama memang saya juga pengen share ke teman-teman gitu ya. Kita kan ya saya juga selalu ada diskusi gitu ya di kolom komentar, ada yang DM juga gitu ya, sampai DM diskusi seperti ini seperti itu. Saya banyak juga informasi yang saya dapatkan dari teman-teman soal HT gitu ya, soal HT, dan ya mudah-mudahan bermanfaat lah gitu ya informasinya. Oke, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yengki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.